psikis Iya. bagi orang yang berpuasa gitu. Iya. Jangan berbuka dengan kafein gitu karena bisa Iya. sebetulnya ada teknik relaksasi di sini kalau Gimana itu, Bu? oke, mungkin di sini bisa diperagakan bersama-sama ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali lagi dengan kita dari SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga bersama saya Mega Trisnawati Pamungkas, salah satu guru di SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga, dan di sebelah saya ada Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Vita Agustina, di sini sebagai guru bimbingan dan konseling SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga. Ya, dan saya sendiri Ahmad Muzaki Darajat, saya selaku guru agama Islam di SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga. Baik, hari ini kita mendapat 2 keynote, di mana ini adalah Bu Vita dari guru BK yang berhubungan dengan psikologi, dan yang satu dari Bapak Ahmad Muzaki Darajat yang di mana ini salah satu ustadz di SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga. Dan kalau ada hubungannya dengan psikologi dan ustadz, tentunya kita akan membahas hari ini yakni berkaitan dengan dampak puasa bagi kesehatan mental. Nah, hari ini saya mau tanya dulu untuk Bu Vita dan Bapak Ustadz Muzaki Darajat. Yeah. Selama puasa ini apakah memang ada secara Islam dampaknya untuk kesehatan mental? Oh iya, ini yang jawab saya atau Bu Vita? Monggo jenengan Oh, dulu saya boleh, ya. atau Oke. Bu Vita boleh. Siap, terima kasih. Jadi bagaimanakah puasa ini memiliki dampak terhadap mental seorang manusia? Betul nggih Bu Mega? Nggih, terus Sebelumnya dalam Islam, terutama dalam hal puasa ini juga memiliki syarat wajib, yang dimana syarat wajib ini yang harus dipunyai oleh seorang muslim yang ingin berpuasa. Yang pertama pastinya yang puasa itu adalah orang Islam. Itu pasti harus beragama Islam. Kita tahu berbagai macam puasa kan ada. Ada puasa yang tidak makan lauk, ada puasa hanya tidak makan nasi putih dan sebagainya, itu kan termasuk puasa. Tapi dalam puasa Ramadan ini yang menjadi syarat pertama adalah harus beragama Islam. Okay. Dan yang kedua, syarat dari puasa adalah berakal. Tentunya orang berakal ini adalah orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, benar atau salah. Jadi kalau kita lihat nih orang di jalan, dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, benar atau salah. Dipastikan dia berarti orang yang bukan berakal. Dan itu tidak diwajibkan puasa. Maka karena itu kita jangan sampai meri sama orang-orang yang mungkin kita temui, dia tidak berpuasa, mungkin karena dia istilahnya ada gangguan fisik, gangguan mental dan sebagainya. Ya jangan meri kita gitu. Meri itu bahasa Jawa ya, kalau Indonesianya iri. iri dan dengki. Iri dan dengki dan sebagainya. Dan yang ketiga, selain berakal adalah balik. Balik di sini bukan berarti yang anak kecil seperti usia SD itu tidak boleh berpuasa, bukan. Mereka juga diperbolehkan sebagai untuk sarana latihan ketika nanti dia sudah balik. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan setelah tadi kita membahas syarat wajib, kita juga membahas juga tentang dampak terhadap mental atau psikis bagi orang yang berpuasa. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, yang artinya adalah berpuasalah maka kalian akan sehat. Maka dari itu Rasulullah ini sudah wajangan Rasulullah. Jadi ya sami'na wa ata'na, kita harus mengikuti apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Kita nggak tahu bagaimanakah kondisi kita di dalam tubuh ketika kita sedang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Tapi Rasulullah sudah bersabda, berpuasalah, insya Allah kalian akan sehat. Masya Allah. Maka dari itu biasanya ada orang yang ahli tirakat puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud. Nah di bulan ini kita diminta untuk diwajibkan berpuasa 30 hari secara penuh. Nah gitu. Jadi ya untuk hubungan antara puasa dengan dampak terhadap mental sangat ada hubungannya sekali. Di dalam Islam maupun di dalam pandangan sisi ilmu psikologi. Terima kasih Bu Mega. Baik Ustadz, setelah Ustadz menjelaskan apa itu hubungannya dengan kesehatan mental dan puasa, tentunya kita jadi tahu apa saja puasa-puasa yang bisa dijalankan oleh umat muslimin. Nah kemudian tadi Ustadz menjelaskan jika kita saat berpuasa itu juga bisa menyehatkan. Nah saya ingin tanya dari Bu Vita dari sudut pandang psikologi, kira-kira bagaimana
apakah kalau kita saat sedang puasa itu bisa menurunkan tingkat kefokusan kita, apalagi kan kita di sektor pendidikan, di sekolah. Nah, untuk anak-anak kita yang saat ini sedang berpuasa, apakah siswa-siswi kita di sekolah ini akan menjadi terganggu tingkat fokusnya? Izin melanjutkan tadi dari Ustadz Zaki kan bilang berpuasalah agar sehat. Jadi sebetulnya saya di sini tuh bisa sehat secara fisik, bisa juga sehat secara mental gitu. Jadi kalau beberapa mungkin ada yang bilang puasa nih jadi lemas, puasa nih jadi nggak fokus. Bener, gitu betul. kan ya. Sebetulnya itu perlu dikaji ulang apakah itu yang salah puasanya atau pola hidupnya gitu. Iya, Mungkin betul. karena memang kita saat puasa itu kan perlu penyesuaian ya Bu ya. Mungkin penyesuaiannya adalah penyesuaian tidurnya, makanya dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin saat kita berbuka itu memang ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa jangan berbuka dengan kafein gitu karena bisa entah itu teh ataupun kopi ya, karena di teh kan juga ada kafeinnya gitu, karena itu kan bisa menyebabkan gangguan tidur dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika makan, kadang-kadang kita merasa lapar mata gitu nggak sih Bu? Iya, betul. Jadi ketika kita ingin berbuka tuh apa aja diambil gitu kan. Ya padahal itu kan perlu dibatasin gitu kan ya Bu. Manusiawi Bu. Ya oke, manusiawi gitu ya. Nah tapi perlu kita ingat bahwa semuanya itu juga harus dibatasi gitu Bu. Jadi makanan yang berlebihan, semuanya yang berlebihan ya Pak, tentunya tidak baik, termasuk makanan gitu. Karena konsumsi gula yang berlebihan, karbohidrat yang berlebihan itu bisa menyebabkan rasa kantuk, kemudian rasa lelah dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya yang menyebabkan kita kurang fokus dan sebagainya. Jadi bukan puasanya ya, tapi bukan mungkin puasanya ya. Iya betul. Iya, betul. Tapi mungkin pola hidupnya kita, pola makannya kita seperti itu Bu sebetulnya. Tapi yang terjadi Bu Vita, saat ini anak-anak kita tuh kalau di sekolah saat puasa itu kadang mereka merasa saya lemes Bu, saya lelah, saya kan puasa hari ini. Padahal bukan itu ya, bukan salah puasanya, tetapi tergantung pola makannya. Termasuk ini ya, saya pernah baca jurnal juga saat berpuasa itu tidak disarankan untuk berbuka dengan yang menggunakan lemak ya, seperti gorengan, kemudian ada junk food. Kalau anak-anak kita kan suka ya makan yang seperti itu. Seharusnya itu tidak dianjurkan ya, karena itu akan mempengaruhi tingkat kefokusan ya. Iya, Gitu. betul. Baik. Terima kasih dari Bu Vita. Kembali lagi saya ingin bertanya lagi kepada Ustadz Zaki. Berkaitan dengan syarat wajib puasa itu kan harus berakal. Tadi sudah dijelaskan oleh jenengan jika salah satu syarat wajib berpuasa itu untuk orang-orang yang berakal. Kemudian jika berakal di sini tuh maksudnya seperti apa? Karena juga berkaitan dengan psikologis, anak saat ini juga mereka yang SMA ini kan sedang menjalankan ujian asesmen akhir jenjang, di mana mereka kan tentunya stres. Kalau mereka bilang saya stres, kayaknya saya sudah nggak ada akalnya ini, mending saya nggak puasa tuh gimana Ustadz pandangannya dalam Islam? Tadi izin untuk menambahkan apa yang disampaikan Bu Vita terkait dengan ini sangat erat sekali hubungannya sebenarnya puasa dengan dampak psikologis atau dampak psikis seseorang itu sangat mempengaruhi sekali. Tadi kalau ada anak-anak bilang saya tuh lemas karena hari ini ujian dan sebagainya. Kalau kita mencontoh dari umat terdahulu yang berpuasa, Rasulullah itu ketika perang Badar, yaitu perang pertama kali umat Islam, dilaksanakan di bulan Ramadan. Bayangkan itu perang. Perang itu kan butuh dengan tenaga, otak, pikiran dan sebagainya. Itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan pada waktu itu umat Islam menang. Berarti kan tidak ada alasan kita ini sebagai istilahnya sekarang kan kita tidak ada lah perang dan sebagainya. Menikmati kemerdekaan kita. Dan termasuknya kemerdekaan kita Indonesia itu 17 Agustus 1945 itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi ya sangat produktif sekali nggih orang umat terdahulu yang sudah berpuasa. Maka dari itu ya kita perlu mencontoh seperti ini. Jadi tadi kalau ada pertanyaan bagaimana memisahkan antara berakal dan tidak berakal, itu sangat mudah sekali. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada namanya tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya itu sudah patokannya itu. Jadi kalau anak-anak tadi bilang saya stres sampai akalnya hilang gitu, padahal akalnya masih di situ. Padahal alasan saja. Jadi ya itu bukan jadi alasan gitu. Jadi berakal di sini adalah dalam arti berakal itu ya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah dipastikan. Anak SD pun sudah tahu itu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan anak-anak SD. Karena mereka terkait
Mereka yang TK SD aja sudah sekarang itu Bu, banyak sekali yang meriset dan penelitian. Anak SD kelas 1 sudah berpuasa sampai maghrib. Masya Allah. Luar biasa. Luar Nggih. biasa. Nggih. Nggih, apalagi SMA alasannya puasa beduk karena Iya. stres, hilang akal dan Iya. sebagainya, lemas. Ya, Nah, itu kan generasi Z ini ya, mereka itu memang ada saja alasannya. iya, maka dari itu kita perlu untuk istilahnya bermuhasabah diri, untuk mengkoreksi diri kita bagaimanakah pada zaman dahulu puasa yang disyariatkan. Memang Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan puasa itu tidak seperti ibadah lainnya. Nggih. Contohnya sholat, zakat, itu perintahnya adalah perintah langsung. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi beda dengan puasa. Kalau puasa ini Allah berfirman dalam Al-Quran, kutiba alaikum, yang artinya adalah diwajibkan atas kamu. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat lembut sekali menyampaikan firman ini kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad nih, untuk berpuasa, karena memang ya sangat berat sekali gitu. Kalau mungkin di hari-hari biasa kita berpuasa mungkin seminggu Senin Kamis atau sebulan Ayyamul Bid itu hanya 3 hari dalam 1 bulan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk berpuasa selama 30 hari. Masya Allah. Terima kasih. Baik Ustadz, kalau tadi kita sudah bertanya berkait dengan apakah kalau kita sedang stres karena ada ujian itu termasuk orang yang tidak berakal, kemudian diizinkan untuk tidak berpuasa. Kemudian saya ingin bertanya, jika seperti itu dari sudut pandang psikologi, manfaat berpuasa itu apa sebenarnya? Oke, terima kasih Bu Mega. Jadi manfaatnya puasa ya untuk kesehatan mental gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki gitu ya tentang katanya kalau puasa nanti jadi stres dan lain sebagainya gitu ya. Padahal kalau menurut salah satu jurnal yang saya baca, puasa itu malah menurunkan kadar stres gitu. Jadi kalau kita nalar aja ya, ketika kita berpuasa itu kan kita lebih banyak kegiatan spiritual gitu kan bersama Tuhan. Jadi kita lebih banyak merenung, berdoa dan lain sebagainya, yang dimana itu sebetulnya dalam ilmu psikologi itu termasuknya adalah teknik mindfulness gitu. Jadi itu adalah teknik yang intinya berfokus pada diri sendiri, kemudian kita berfokuslah dengan diri kita sendiri. Jadi itu membuat kita lebih tenang, lebih stresornya itu bisa hilang, bahkan bisa menurunkan depresi-depresi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh sebetulnya puasa dengan kesehatan mental. Apalagi kan kita kalau puasa itu kan biasanya mengontrol diri kita, entah itu dari makanan, dari marah, dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi bisa meningkatkan regulasi emosi kita, bisa meningkatkan kontrol diri, self awareness dan lain sebagainya. Jadi memang dampak puasa untuk kesehatan mental itu sangat banyak sekali, begitu Bu Mega. Baik Bu Vita, berarti kalau tadi Bu Vita sudah menjelaskan kalau selama berpuasa itu kan kita jadi lebih berfokus dengan diri kita sendiri. Berarti itu ada kaitannya nggak Ustadz dengan salah satu ayat atau dalil mungkin yang ada di Islam jika berpuasa itu memang untuk memfokuskan diri kita dengan Sang Pencipta atau bagaimana? Di dalam hadis dulu nggih, Bu Mega, Rasulullah bersabda, as-shaumu junnah. Ya artinya puasa itu merupakan perisai. Perisai itu ibarat kalau kita berperang itu kan kita yang buat alat untuk bertahan itu kan perisai itu, agar kita tidak terserang dari musuh atau lawan. Jadi yang perisai yang kita gunakan di puasa ini ada 2, perisai di dunia dan perisai di akhirat. Perisai di dunia ini adalah perisai dari menggunakan hawa nafsu secara baik. Kita tahu bahwasanya di dalam puasa ini ada berbuka. Berbuka ini kan luar biasa. Kalau kita melihat di budaya di Indonesia itu berbuka ini sangat istilahnya sangat familiar sekali. Iya. Contohnya ketika sore hari itu dalam bahasa milenial sekarang ada namanya war takjil. Iya betul, war takjil. Jangan sampai kalah sama nonis. Iya, jadi itu jam habis asar jam 3 sore itu sudah mulai berhamburan kemana-mana untuk mencari takjil. Nah, disitulah fungsi hawa nafsu kita atau hati kita untuk mengontrol. Karena ketika kita contohnya kita pengen yang A, pengen es buah contohnya, nanti lewat lagi pengen sosis, kesana lagi pengen apa, sampai yang semuanya kita rata kita beli semuanya. Apakah nanti akan kita makan semua?
Nah, Padahal kalau habis berbuka cuma minum 2 gelas aja sudah cukup. iya sudah cukup. Iya. Bahkan sunnah Rasul itu kan makan buah kurma 3 Iya. itu nggih, 3 biji nggih. Betul. Nah, maka dari itu tadi fungsi dari puasa adalah mengontrol hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu kita ini digunakan secara baik. Nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hawa nafsu juga kepada kita juga istilahnya ini juga sebuah anugerah. Coba kalau kita bayangkan kita makan nggak pakai hawa nafsu. Seenak-enaknya makanan itu, kalau nggak pakai hawa nafsu gimana kita makannya? Pasti nggak doyan. Iya. Orang sakit contohnya nggih, dikasih makanan hidangan seenak apapun, kira-kira dimakan atau tidak? Kan tidak nggih. Nggak ada selera. Nggak ada seleranya nggih. Contohnya di Salatiga yang terkenal ini ada namanya es teler apa itu? Suka-suka. Suka-suka, es Betul. teler suka-suka. Iya nggih. Nggih. Seseger-segernya es teler suka-suka. Nggih. Kalau tidak diberikan hawa nafsu pada Allah, apakah kita akan makan es teler itu? Yang ada malah teler, betul nggak? Iya nggih. Nah, betul. Jadi itulah manfaat puasa yang pertama di dunia ini adalah sebagai perisai dari hawa nafsu kita ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama hawa nafsu dalam makan dan kedua adalah hawa nafsu dalam minum. Nggih. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata amin kumul ba'ah falyatazawwaj." Terus ada yang terakhirnya itu, "Wa man lam yastati fa'alaihi bisom." Ya artinya adalah wahai para pemuda, ketika kalian sudah punya kemampuan nggih, untuk menikahi seseorang, maka harus menikahlah. Nggih. Dan pada kutipan hadis terakhirnya itu, kalau belum bisa dengan semua itu, maka berpuasalah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi puasa ini memang sangat istilahnya anjuran Rasulullah ketika kita yang belum mampu secara finansial, belum mampu secara fisik dan sebagainya, kita diminta Rasulullah untuk berpuasa. Nggih. Gitu. Jadi puasa ini memang kalau ada hubungannya dengan kesehatan mental tadi memang ada gitu. Itu yang pertama. Dan perisai yang kedua adalah perisai yang insya Allah akan kita gunakan di akhirat kelak. Jadi kenapa kok puasa ini sangat, apalagi puasa Ramadan ini sangat berpengaruh kepada hidup kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan langsung pahalanya kepada kita. Dan insya Allah nanti ketika kita di hari Yaumul Qiyamah kelak, kita akan mendapat perisai ini. Perisai di sini adalah perisai ketika nanti di Yaumul Qiyamah itu kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita berkumpul dengan para syahid, berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan para syuhada dan sebagainya. Itu adalah perisai yang kita gunakan nanti insya Allah akan di akhirat. Itu Bu Mega. Masya Allah sekali jawaban dari Ustadz Zaki. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir teman-teman ini bisa dijawab dari sudut pandang psikologi maupun dari Islam. Ini bisa diberikan tips untuk menjalankan puasa agar kesehatan mental itu tetap aman. Monggo, silahkan. Mau dari Ustadz Zaki atau Bu Vita? Ya. Mungkin dari saya dulu ya. Silahkan. Oke, jadi dari segi psikologis gitu ya, kesehatan mental itu nanti kan juga akan berdampak di kesehatan fisik gitu. Jadi dua-duanya itu adalah sinergi yang bagus. Jadi kalau bisa kesehatan mental juga diimbangi dengan kesehatan fisik. Oke, jadi di sini saya berbicara tentang kesehatan mental. Pertama yang sudah saya sebutkan tadi, jadi jaga nafsu. Entah itu tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz ya, mungkin menjaga nafsu makan dan pola tidur dan lain sebagainya. Jadi kesehatan mental kita itu juga akan terjaga gitu. Jadi ketika kita makan secukupnya, makan bergizi, mengendalikan makan kita, itu nanti juga akan berdampak bagi kesehatan kita gitu. Karena agar kesehatan kita juga bagus gitu kan, semuanya itu kan perlu menjadi satu gitu ya. Perlu sebetulnya ada teknik relaksasi di sini. Kalau Gimana itu, Bu? Oke, mungkin di sini bisa diperagakan bersama-sama ya. Ya, boleh. Jadi di sini ada teknik relaksasi 4, 7, 8, 9. Jadi 4 itu apa, Pak? 4, 7 itu apa, Bu? 7. 9 itu adalah 9. Iya, Jadi gimana itu, Bu? ya, jadi teknik relaksasi ini adalah 4 detik menghirup nafas, kemudian nanti menahannya selama 7 detik dan menghembuskan selama 9 detik. Bisa Langsung dicoba ya. dihembuskan ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Nanti kalau ditahan malah bahaya, Bu. Iya, Ya, makanya. gitu. Jadi ada tekniknya sendiri gitu. Dan ini juga harus mengandalkan mindfulness ya. Jadi kita harus fokus di sini. Jangan memikirkan apa-apa dulu ya, Pak ya. Yes. Oke. Siap, Bu? Siap. Oke, kita di Ustadz sini Zaki siap? siap ya. Jadi teknik relaksasi 4, 7, 9, silahkan menghembuskan nafas.
1, 2, 3, 4, ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dihembuskan secara perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin teknik ini bisa diulang, jadi nggak hanya sekali ya. Jadi ketika ini sebetulnya teknik ini bisa ketika kita menahan marah, kemudian ketika menahan lapar dan lain sebagainya. Jadi teknik ini hanya untuk kita relaksasi, untuk tenang dan lain sebagainya. Kemudian yang Tapi perlu kayaknya tekniknya nggak berlaku untuk yang lagi PMS, Bu. Oh gitu ya. Aduh, tapi bisa dicoba ya. Iya, Ya, mungkin dicoba. nanti diterapkan ya pas lagi PMS, cobalah teknik itu. Oke, karena itu 479 ya. Iya, 479. iya, karena itu ada kompleksnya ya hormon-hormonnya gitu ya. Oke. Kemudian yang sangat perlu di sini yang perlu digarisbawahi yang penting adalah di sini adalah pola pikir kita gitu. Jadi kalau dari pola pikir kita, dari kita mensugesti diri kita sendiri, wah nanti kalau puasa nanti pasti lemes, wah nanti kalau puasa nanti pasti pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Kalau kita sendiri sudah mensugesti seperti itu, jadinya kan Iya, seperti itu gitu kan betul. ya. Jadi itu Afirmasi ya, Bu ya. afirmasi betul. Jadi perlu dimulai dari pola pikir kita tersendiri gitu. Jadi pola pikir yang bagus, wah besok saya puasa, jadi saya siap menjalani hari besok dengan penuh energi, penuh Penuh positif. semangat. Betul, penuh semangat dan lain sebagainya gitu. Kalau dalam sisi psikologi itu namanya teknik reframing gitu. Jadi intinya adalah mengubah sesuatu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi ketika kita berpikir bahwa puasa itu nanti akan menyusahkan dan lain sebagainya, coba diubah sudut pandangnya gitu. Mungkin akan memberikan manfaat. Begitu pula dengan ketika kita berpuasa dan memiliki masalah-masalah yang lain gitu. Ketika bermasalah dengan orang tua, dengan teman, coba kita ubah sudut pandangnya. Oh, mungkin masalah ini adalah cobaan karena saya adalah orang-orang terpilih dari Allah dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah. ya betul. Jadi kita perlu mengubah pola pikir kita, juga mengendalikan pola makan kita agar teratur. Kemudian kita juga perlu mengendalikan makan, pola pikir. Iya. Satunya tadi apa Ibu? Teknik Teknik relaksasi. relaksasi, betul. Aduh, udah saya inget-inget loh, Bu, 479 kalau pas lagi PMS. Jangan sampai nanti kalau Ustadz Zeki ketemu saya pas lagi PMS pasti langsung 479 479 gitu. Ya, oke. Seperti itu Bu Mika. Ya. Mungkin dari sudut pandang Islam. Ya, terima kasih Bu Mega. Menarik sekali dari Bu Bita nggih terkait dengan bagaimana kita melaksanakan puasa itu dengan kalau istilah psikologinya mindfulness ya Bu ya. Iya. Puasa yang mindfulness adalah puasa yang disarankan oleh Bu Vita tadi. Di dalam Islam bagaimana kita istilahnya untuk melaksanakan puasa dari mulai subuh sampai nanti menjelang maghrib. Ini kan waktu yang sangat lama gitu. Biar nggak stres, Biar Us. nggak Gimana stres. sih Iya, tipsnya? betul sekali. Kalau di Iya. Indonesia ini kurang lebih sekitar 13 jam kita menahan itu dari Ada makan nggak dan sih, Us, yang sebagainya. puasa tuh cuma sejam? Nggak bisa ya di Indonesia ya? Tadi tidak ada. Harus 13 jam ya? Nggih. Dan saya lihat di berbagai penelitian itu puasa yang paling cepat itu ada di Argentina dan Brazil. Itu 12 jam. Ya, jadi memang durasi puasanya memang sangat lama. Iya. Apalagi puasa Ramadan ini memang waktunya memang sangat panjang, yang 1 bulan itu. Yang paling lama itu ada di belahan bumi bagian utara, di daerah Greenland. Itu sekitar 20 jam. Masya Allah. Iya. Untung Tapi di Indonesia, Us. kalau 20 jam kan tidak mungkin kita. Bersyukur. Kalau 20 jam berarti kita puasa, terus buka puasa, sholat taraweh, sahur, udah niat puasa lagi. Masya Allah. Tapi tidak, di sana di belahan bumi sana waktu untuk puasanya mengikuti Arab Saudi. Gitu. Kalau di Arab Saudi itu sekitar 14 sampai 15 jam itu untuk puasa. Oke, bagaimana kita melaksanakan puasa dengan dalam Islam itu ya yang pertama adalah sesuai dengan rukunnya. Rukun puasa hanya satu, al-imsak, yaitu menahan makan, menahan minum dan menahan segala sesuatu yang dilarang. Itu rukun puasa. Jadi kalau makan sahur itu sunnah. Menyegarkan berbuka itu sunnah, tapi ya sebaiknya dijalankan. Itu yang pertama, kita menjalankan itu. Insya Allah ketika kita menjalankan rukun ini dengan baik, kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita menjalankan puasa ini agar produktif, agar istilahnya kita juga mendapatkan hal-hal yang positif. Yang pertama kita dengan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Yang artinya adalah bacalah Al-Quran, itu akan menjadi
temanmu di akhirat kelak. Yang artinya apa? Dengan membaca Al-Quran kan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dengan membaca Al-Quran. Yang kedua dengan menghadiri kajian-kajian. Yang dimana kajian-kajian itu sekarang kalau di bulan puasa ini sangat banyak sekali ya, nggih. Di menjamur ya, Us. masjid, di musola, bahkan di sekolahan pun ada nggih. Iya, ada. Ketika Alhamdulillah. pulang sekolah itu ada juga kajian, ada juga di tempat-tempat lain dan sebagainya. Karena apa? Fungsi dari menghadiri kajian ini adalah untuk tazkiyatun nafs, yang artinya adalah membersihkan hati. Gitu. Kan kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru. Istilahnya kita tidak disibukkan dengan dunia-dunia lain yang sedang panas atau yang sedang viral dan sebagainya. Dengan kita menghadiri kajian, kita akan mendapatkan ilmu baru, yang ilmu baru itu kita laksanakan atau kita gunakan di kemudian hari. Gitu. Dan yang ketiga, itu tadi. Kita harus mengontrol hawa nafsu ketika berpuasa. Gitu. Karena ya itu tadi, hakikoh atau apa istilahnya hakikoh itu? Hakikoh itu hakikat. Ya, okay. Hakikat dari puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Itu tadi. Dan yang terakhir, bagaimana kita agar puasa kita ini produktif, agar puasa kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya kita mengerjakan amalan-amalan ataupun pekerjaan yang baik di bulan Ramadan. Ada yang puasa sambil bekerja di sekolahan, ada yang bekerja di kantor dan sebagainya. Yaitu tidak apa-apa, itu menjadi rutinitas kita ketika kita puasa. Jangan jadikan alasan ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, ketika kita ada kegiatan apa, kita beralasan puasa. Jangan sampai jadikan alasan. Ya. Itu. Ya, terima kasih. Kalau menahan nafsu tadi, menahan nafsu untuk nggak wear baju lebaran gimana, Us? Termasuk nggak? Kayaknya susah ya, Bu, buat ibu-ibu. Iya. Apalagi kalau buat ibu-ibu bilangnya, enggak, lebaran ini nggak ada baju. Taunya di lemari udah penuh, satu lemari. Baju baru semua. Ya gitu. Ya itu tadi kajian dari Ibu Guru Vita, kemudian dari Ustadz Zaki. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, semoga teman-teman yang menonton kajian pada hari ini bisa menerapkan ilmu-ilmu dari sudut psikologi maupun dari Islam. Amin, amin. Kami dari SMA Islam Al-Azhar 30 Salatiga, mohon maaf apabila selama kajian terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.